ada Zipoters. Halo, Zipoters, welcome back to Zain Podcast. Ada gue Yusuf dan William Antonius di sini. nah, saksikan tentang podcast kita di podcast percintaan. Percintaan. Salah gue di mana lagu nih? Enggak, bukan salah lu. Zipoters juga bos kan. Oh iya. Kita bahas percintaan, terus percintaan. Terus kita tuh besok nih, kenapa kita bikin ini? Kita tuh mau ngebahas topik baru. Oh, topik baru? Soal persahabatan gitu. Oh, persahabatan. Pas seru tuh ya. Lanjut guys. Udah, langsung aja. Saksiin di Zipot season persahabatan. Halo guys, selamat datang kembali di Zipot Zain Podcast. Yo. Gua rada malas sama bintang tamu kali ini, Will. Ya gue juga nih, Jus. Nggak ada suasana apa ya? Nggak ada keceriaan gitu. Kurang bermanfaat. Apa salah gue, Cok? Belum apa-apa. Ada orang ternyata. Ampun, teman. Jangan gitu. Enggak gini, biasa kan kita cewek-cewek cantik. Iya. Biasa kan yang seger-seger lah. Ini mah tiap hari juga Ini tukang gali kabel gede tau gak lu? Kabel tanah. Bukan tukang gali, Apaan tuh? tukang angkat air. Waduh. Oke, jadi hari ini kita Oke. membahas. Ada kita kedatangan Rio. Rio siapa nama panjangnya? Udah jadi dulu. Dewanto. Bagusan. Lalu biar Gila, deh. ganteng banget berarti ya gue. Iya, Dewanto, iya gila. Haryanto. Pembalap deh. Ini udah ada Rio di sini ya, Jus. Tahu. Tar dulu. Gue tau gue gak lucu. Udah ada Rio di sini. Yuk. Oke, Rio. Silakan perkenalkan diri dulu ya. Yoi. Kenalin apa nih? Ya lu siapa? Lu tuh apa? Lagi ngapain? Kepentingan lu di sini tuh Sekarang? apa? Enggak, kepentingan kita jelasin lu gimana sih? Kepentingan gue di sini apa ya? Bantu temen. Bantu teman biar bikin eksis. Bantu temen yuk. Kalau kepentingan bantu temen. Biar bukan eksis. podcast, bukan podcast. Biar eksis ya. Jadi di sini ada Rio di sini. Nama panjang siapa? Ya? Nama gue Victorio. Victorio. Dipanggilnya Rio. Rio. Terus kegiatan sekarang? Kegiatan sekarang Masih kuliah? kuliah masih. Masih kuliah. Gaji mau berapa gaji? Hah? Gaji mau Kok gak? Masih kuliah nih orang. Oh, lagian formal banget kayak mau kerja. Oh iya. Formal banget anjing. Lu biar Rio-nya yang jawab. Yo, lu sekarang lu kuliah sekarang. Gue jaim di sini. Wih, gila. Kita enggak tahu aja di belakangnya. Terus munafik nih orang nih. Anjing. Makanya bangsa. Oke, yuk. Hari ini gua mendatangkan lu di sini untuk membahas topik bertema persahabatan. Ini berat ya. Ayo, apa buka? Biasanya di sini kayak topiknya cinta-cintaan ya. Enggak pernah kuat lu. Oh, oke. Gak pernah kuat. Muka lu tebal soalnya. Ya, enggak begitu. Hah? Gak pernah kuat maksudnya gimana? Gak pernah kuat maksudnya gimana? Enggak pernah apa? Lu bilang gak pernah kuat tadi. Enggak pernah kuat. Tadi lu bilang apa? Cinta-cintaan terus lu gak pernah apa tadi? Enggak cocok. Kenapa gak cocok ya? Enggak. Karena emang enggak cocok laki sama laki bahas cinta. Lah emang kenapa anjir? Wah. Gimana? Gak. Disclaimer, inside joke deh. Sudah daripada panjang-panjang. Kita hari ini oke ya maaf ya sebelumnya biarpun harus gue bilang. Enggak begitu, Cok. Sorry. Enggak begitu, Cok. Sorry. Enggak begitu. Iya bercanda punya cewek. Udah enggak ada. Salah mulu gua. Strike. Salah mulu gua. Oke. Ya pokoknya intinya masih normal lah, masih normal. Iya. Kita di sini semua masih normal. Oke, masih lurus. Oh, emang yang paling pojok itu normal ya? Enggak. Normal. Oh. Makanya tadi gimana ya jelasin deh. Gua enggak enak. Dalam Jadi kalau itu orang dia tuh ganteng yang pasti banyak rezekinya tuh selalu dihujat, guys. Yang ganteng siapa Aja. di sini? Jadi kita bertiga yang paling ganteng siapa? Ya gua lah. gila, lu terlalu pede apa gimana ya? Nih jangan maling teriak maling nih. Padahal yang paling dekil dia aja. Wah, anjing lu. Gua udah pakai cuci muka nih anjing. Ayo lu Biar jelasin nggak dulu pakai- hari ini mau bahas apa? Ya apa? Bagaimana? Lu lah bahasan lu. Ya, jadi udah ada Rio di sini, Jos. Yoi. Jadi kita sebenarnya yuk hari ini kita mau ngebahas tentang pertemanan dan persahabatan. Iya. Itu kan adalah dua hal yang berbeda. Betul. Kenapa bintang tamunya lu? Contoh misalkan gini, kita kan punya teman sama nih. Iya dong. Iya, Kita punya teman yang sama kan. Gua kenal lu, gue cerita dulu ya. Iya. Gua kenal dia itu kan dari teman gua lagi nih. Ya teman. Jadi kan ibaratnya lu temannya teman gue. Nah, di situ kan maksudnya ada perbedaan nih. Sudah gua kenal sama si orang ini kan udah lama, lebih lama daripada lu. Iya. Nah, di situ kan ada perbedaan. Maksudnya ada yang sahabat, ada yang teman. Nah, ada kan banyak orang yang bilang kalau sahabat tuh biasa tuh hubungannya lebih lama. Ya kan? Dibanding sama orang yang baru kenal sebentar ya itu bisa dibilang teman lah kan. Mindsetnya seperti itu ya. Mindsetnya seperti itu. Nah, kalau menurut Rio sendiri nih kan temenan sama gue juga, pasti banyak temen dong lu kan. Ruang lingkup lu juga pasti besar gitu. Menurut lu nih
temen sama sahabat itu lu biasa bedainnya tuh dari mana sih? Perbedaan teman sama sahabat sebenarnya tuh bedanya tuh lumayan jauh ya kalau menurut gua. Kalau menurut Rio sendiri nih. Kalau teman itu kayak bangsat, Waduh. kalau sahabat itu kayak anjing. Waduh. Oh iya. Setuju gue. Iya. Bener ya? Kalau temen tuh bangsatnya bener-bener bangsat negatif gitu ya. Iya. Kadang-kadang ya. Sekarang gini loh, maksud gua tuh bangsat sama anjing kan kalau misalnya orang mikir berarti tanda kutip negatif semua ya. Iya. Biasa negatif. Padahal enggak. Padahal enggak. Padahal gitu. enggak. Jadi perbedaannya adalah kalau menurut gua temen itu ada di saat lu senang. Oke. Tapi di saat lu susah Enggak. Ya. Kebanyakan ya, tapi Bisa kita rasain sih ya setiap kalau kita ada teman, kadang-kadang teman baru lah apalagi lah ya. Teman-teman baru. Oke. kebanyakan tapi kan maksudnya kebanyakan menurut Rio itu kalau misalkan temen datangnya pas senang aja. Iya. Nah, dibanding sahabat. Cuman ya kalau misalkan nih kita berandai-andai. Tiba-tiba ada satu orang temen lu yang datang ternyata pas saat lu susah juga. Misalkan. Tiba-tiba. Apakah itu bisa lu bilang sebagai nih kayaknya bisa gue jadiin sahabat atau gimana? Tergantung sebenarnya tergantung ya? juga, iya. Karena gini loh, ada temen yang mukanya muka dua. Betul. Itu indikasi yang jarang sering juga tuh orang. Tapi sorry, enggak cuma temen lo, sahabat kan juga. Karena kalau gini loh, maksud gua kayak tadi yang gue bilang, teman itu bangsat, sahabat itu anjing. Nah, tapi sekarang gini loh, perbedaan sifat anjing. Misalnya nih gue punya anjing, ya kan? Itu dia walaupun kadang-kadang suka bete, suka marah sama kita, tapi dia bakal setia. Ya, masuk akal. betul. Masuk akal. Biarpun digigit kita, Iya. jadi gak sih? Digigit, tapi ujung-ujungnya dia bakal tetap balik lagi gitu. Iya, benar. Nah, tapi kalau temen, nah itu ya udah gitu loh, cuma sekedar lewat doang. Oh. Itu tergantung ini ya. Tergantung mindset masing-masing sih sebenarnya. Persepsi ya. Soalnya kalau misalnya lu mikir nih, kalau misalnya temen nih, misalnya terlalu, maksudnya temen tuh kan terlalu mau mengejar sesuatu nggak sih dari kita? Kayak misalnya, ada sesuatu yang dibutuhin. Iya Ada sesuatu dibutuhin. yang dibutuhin. Nah makanya kan susah nih buat kita nih, buat cari tahu nih gimana sih kalau misalnya temen ini bisa kita jadiin sahabat atau enggak gitu loh. Dan kayak gitu kan, maksud gua rada-rada susah gitu loh, kalau misalnya bedain kayak gitu. Nah, kalau dari lu sendiri nih, cara untuk memfilter orang kayak gitu kayak gimana tuh? Gue sih sebenarnya simpelnya gini. Gue itu bisa ngelihat perbedaan temen atau sahabat itu adalah kalau sahabat itu kita hubungin 24 jam saat kita butuh, dia pasti bakal respon. Mau sesulit apapun kondisi sahabat kita. Tapi kalau temen, misalnya nih lu lagi galau atau lu lagi ada masalah, lu kontak, itu pasti bakal Alasan. ada 1001 macam alasan untuk nolak ngebantu kita gitu. Wah pasti serem tuh. 1001 Lawang Sewu. Ya, nggak begitu bapak. Lawang Sewu kan cuma 1000, mohon maaf. Enggak lu. Mohon maaf nih. Ya gini loh, kasih jokes tuh yang masuk akal ya. Iya. Lawang Sewu kan 1000. Nah, Jadi 1000 namanya kan? juga Lawang Sewu, bos. 1000. Maaf. 1001 Aladin. 1001 dunia dongeng, tau gak lo? 1001 dulu ya dongeng. Iya kan? 1001. Gue sambil ngebully. Oh, boleh. Oke. Gak apa-apa. Terus yang bisa pendekatan kayak gini, gak apa-apa deh. Pendekatan kayak gini. Untung temen udah lama lo. Makanya. Untung kenal udah dari semester 1 nih Untung orangnya. kenal udah lama sama gue. Iya. Nah, tapi tadi ada sedikit yang pengen bukannya gue gak setuju sih, tapi ada bener ya tadi kalau sahabat itu lu mau minta tolong segimanapun dia bakal tetap ada gitu. Cuman misalkan nih ya tiba-tiba lu misalkan lu sama gue sahabatan, terus gue minta tolong atau lu minta tolong sama gue, tiba-tiba gue nggak bisa karena misalkan ya amit-amit ada orang tua gue sakit, itu kan maksud gue tetap harus ada pengertian dong. Oh iya dong. Iya kan, maksud gue nggak mentah-mentah kayak kalau dia nggak datang bukan sahabat gue ya kan. Oh iya. Nggak bisa kayak gitu maksud gue. Kalau menurut gue ya sahabat, gue tambahin dari omongan dari Rio tadi Jus, maksudnya benar gue setuju. Tapi alangkah lebih baiknya kalau lu ngerti satu sama lain sahabat lu. Misalkan kita punya sahabat masing-masing kan. Kita pun juga. Nah kebetulan teman kita atau mungkin sahabat kita ada nih yang sama. Ada nih, orangnya lagi main HP tuh.
Dua-duanya lagi main HP. Udah lagi main HP itu. Emang gampang. Maksud gue gini, kita ngerti nih misalkan, oh dia mungkin temperamen, agak temperamen. Kita kan harus ngerti dong sama sahabat kita. Iya. Itulah maksud gue. Bukan berarti semata-mata kayak, aduh, lu sahabatku lu harus ikutin semua mau gue, kan nggak bisa kayak gitu. Harus ada timbal baliknya. Sama aja sih kayak lu pacaran gitu. Maksudnya kayak. Bener. Baru Iya, kita ngomong hampir mirip sama situasi kita pacaran. Dimana kita saling ngerti. Kayak sekarang, gue kan pastinya ada chemistry. pasti ada pacaran. gitu. Iya, bukan. Maksud gue kayak sekarang, sekarang gue lagi mencoba untuk sahabat gue. Enggak gitu dong konsepnya. Konsepnya enggak gitu loh. Enggak ngerti. Makanya ada yang tersindir nih. kita udah lihat aja ya, dari beberapa orang yang ngomong aja deh. Nggak usah Karena sahabat gue dijelasin. ada tuh yang orangnya lagi main HP tuh. Iya. Lagi moto-moto kita. Udah fix konten 18 plus nih. Udah nggak masuk konten. Gue kayaknya tahu deh inisialnya apa. Wow, dia tugasnya lagi buat ngebip. Inisial itu. Iya inisial. Oh itu inisial. Inisial. Bu- Nah itu nama aslinya. Oh. Bukan inisial. Gue inisial. Enggak. Ya jadi apa namanya? Kalau misalkan menurut Rio itu sahabat itu kan kayak ada setiap saat ya. Bisa ada setiap saat. Nah, tapi kalau misalkan kayak gini, ada satu kondisi di mana lu tiba-tiba lu misalnya punya sahabat, lu tiba-tiba nggak bisa nih. Ini elunya yang nggak bisa. Nah, tiba-tiba sahabat tuh kayak bete gitu. Pasti dong kayak, lu kemana sih? Gua kan butuh lu gitu. Tapi gua nggak ada. Nah, biasanya lu ngelakuin apa? Sebenarnya gini loh, kalau gue pribadi ya, itu gue orang yang cenderung lebih ngertiin. Tergantung, gue nggak mau maksain situasi dan gue nggak mau malah akhirnya nyusahin ke sahabat gue. Kalau gue pribadi, jadi seandainya memang sahabat gue ini berhalangan, ketika gue ada masalah atau apa, itu ya udah gitu loh. Lu nggak bisa maksain. Iya, setuju. Nah, sedangkan kalau lu udah menyatakan kalau dia itu sahabat, otomatis lu tuh udah tahu anjing-anjingnya dia kayak gimana, bangsa-bangsanya dia kayak gimana. Dan kalau menurut gue pribadi, kalau sahabat gue lagi membutuhkan gue sebisa mungkin untuk ngebantu dia. Oh, oke. Gue sebisa mungkin bakal selalu ada buat dia. Betul. Tapi seandainya memang gue nggak bisa, ya gue jujur sama dia, gue nggak bisa. Tapi kalau misalnya memang ada, gue lagi dihadapkan dengan dua pilihan, gue bakal milih yang lebih urgent tuh yang mana. Oh. Kalau misalnya nggak urgent amat, ya gue bakal tinggalin apa? Ya milih Iya, yang gua bakal penting yang lebih milih mana. ke sahabat gue gitu loh. Prioritas yang mana gitu. Iya. Intinya sih sebenarnya lu harus tahu prioritas lu. Betul. Karena ini menarik nih. Apa itu? Ngomong prioritas deh. Jadi gini yo, ini sedikit cerita lagi nih. Gua dulu pernah ada satu case lah. Iya. Ingat kan? Jadi gini, gue pernah ada satu konflik. Sama kayak yang ngomongin. Lo masuk logika nggak? Kalau misalkan lu udah ngomong satu orang ini sahabat, bahkan lu udah ngomong itu kayak keluarga lu, dia orang itu pasti prioritas adalah prioritas utama, atau mungkin misal kita nggak bisa ganti prioritas keluarga ya, keluarga nomor satu dong, Tuhan keluarga nomor satu. Ini kita ditempatin di bawah pasangan, bawah cewek ya. Kalau gua dulu, gua gua pernah adu argumen sama dia. Kalau gua ya Tuhan sama keluarga kita nggak usah ikutin, udah pasti utama. Antara sahabat sama cewek, ya prioritas gua pasti sahabat gua dulu dong. Iya. Benar. Itu dong. Nah, apakah bisa kalau misalkan lu naruh sahabat lu di bawah pasangan lu masih bisa bilang itu sahabat menurut lu? Gini loh, maksud gua itu setiap orang kan butuh belajar dari kesalahan. Iya betul. Ya pasti. Contohnya gue sendiri itu dulu pada saat gue masih punya pacar, gue lebih ngutamain pacar gue dibanding teman-teman gue. Bahkan waktu gue nongkrong pun jadi istilahnya benar-benar gue menghilang dari lingkup gue. Iya. Dan itu sering banget terjadi ketika lu punya pacar. Ya pasti. Gue juga pernah ngerasain sih. Iya. Tapi ketika lu udah putus, langsung nyari lagi tuh. iya. Nah, yang lu cari itu sahabat atau apa temen? Sahabat. Pasti. Karena ada yang namanya bekas mantan, bekas temen. Iya itu. Tapi nggak ada yang namanya bekas sahabat. Nggak ada. Bekas Nggak ada.
Itu makanya gue bagus nih. makanya gue waktu itu pernah ngomong sama orang, lu nggak bisa kalau sahabat lu udah ngomong dia sahabat ya, lu udah ngeklaim gue sahabat, tapi lu taruh gue sama teman-teman gue tuh di bawah gitu. Itu kayak pengakuan dari yang samping lu ya? Bukan. Oh, bukan. Enggak ada. Kayak podcast yang minggu lalu yang gua Bukan. tonton kayaknya ada posisi pacar di atas. Ya, Enggak. intinya kita lagi ngomongin orang dah. Intinya lagi kali di sini. Intinya gue julitin orang ya. Ini sedikit julid sebenarnya. Jadi gue ngomongin orang itu. Kayaknya yang ngomongin gua kenal dah. Enggak, gue gak masalah lagi nih. Ntar sebut lagi namanya nih. Sarang julid. Ntar gue sebut lagi namanya nih, PR nih. Sarang julid. Nah, kalau temen kan gak peduli ya biasanya. Iya dong, kalau misalkan gue temenan sama dia, kan gue gak pernah anggap dia sahabat. Jadi gue temenan sama dia mau ngomel kayak gue mau sama cewek gue, biasanya kita kayak, ya udahlah, bodoh lah ya. Lu juga punya kehidupan sendiri. Nah, kalau sahabat kan ininya beda ya. Iya. Itu apa sih suasananya beda. Ininya beda gitu loh. Karena kalau menurut gue kalau bahas sama topik kita tadi just kayak sahabat sama teman itu banyak banget perbedaan yang kayak lu sendiri tuh nggak ngerasa, ngerti gak kayak kok lu misalkan nih lu ngajak gue keluar misalkan nongkrong, sahabat gue nih tiba-tiba ada teman kampus gue ngajak nongkrong, secara naluri lu akan milih si sahabat lu ini dong. Iya. Secara naluri nih. Iya. Tapi kan kalau misalkan kayak aduh udah sering ketemu tiap hari gini. Pasti kan kayak ntar dulu ya, gue pengen cari suasana baru apa kayak gimana. Nah itu menurut lu nih sebagai ya dari sisi lu sebenarnya itu kayak ya udah nggak apa-apa deh, boleh gak sih kayak gitu? Sebenarnya kalau menurut gue sih nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah ya, sama ada komunikasi. Sahabat lu ini punya problem yang urgent. Kalau Betul. menurut gue sih gitu. Balik lagi ke prioritas ya. Iya. Lihat dulu penting mana nih. Kalau dia cuma ngajak nongkrong tapi dia minta bantuan, gue lebih milih dia. Kalau dia minjem Iya. duit gue gak mau datang. Ya itu bangsat namanya. Kalau dia minjem duit gue usah datang. Taunya nggak? Cok, nih gue kasih tau ya, nggak ada sahabat yang cuma lagi butuh doang baru ngomongin sahabat itu nggak ada. Nah itu nggak ada. Itu nggak ada. Tapi ada. Itu sahabat tuh anjing namanya. Ya makanya udah nggak gue temenin. Berarti itu belum bisa dimasukkan dalam kategori sahabat. Iya. Tapi dia nggak klaim gue sahabat ya, yuk. Ya temen lu juga bisa ngeklaim sahabat. Makanya kan, kalau klaim gitu kan, makanya gue nanya lu nih, mumpung ada Iya. pakar nih. Enggak pakar sih, Pak. Iya, maksudnya kita kan nanya pendapat lu nih. Iya, maksud tukar Kalau pikiran orang lah. bahas persahabatan dan pertemanan kan udah banyak. Nah, kita tuh lebih cari ke versi narasumber kita sendiri, Betul, ya kan? Versi betul. lu tuh seperti apa sih? Nah tadi kan udah jelasin Nah, nih sama iya, dia gitu. iya. Nah gue sorry nih agak balik lagi deh. Tadi ngomongin teman sama sahabat itu ada perbedaan mendasar menurut gue tuh kayak bangsa dan anjing tadi kan. Nah kalau temen yang gue menurut gue ya, dia bangsatnya tuh gini. Misalkan lu jatuh, dia nolongin lu tapi bangsatnya dia akan ngomongin lu di belakangnya. Iya, jadi kayak Iya. istilahnya lu Dia akan ketawain di belakang. Ketawain di di belakang. balik penderitaan Abis kita. bantuin nih, tadi dia jatuh. Iya. Iya. Kalau sahabat nggak diketawain duluan anjing ya. Iya. Bangsat lu bukan bantuin. Ya kan kayak baru ditolongin sama dia. Nah, tapi kan maksud gue itu kadang-kadang kita suka salah persepsi gitu gak sih? Lu pernah gak sih kayak dia malah ketawain gue padahal ngomongnya sahabat, ngerti gak? Pernah kan lu kayak bukannya bantuin gue malah ngetawain gue malah jatuhin gue kan pernah tuh kayak gitu. Nah, lu pernah nggak kayak saking marahnya jadi kayak di kepala tuh kayaknya dia bukan sahabat gue nih. Pernah nggak saking marahnya sama teman sama sahabat? Kayak lu udah hopeless aja gitu. Jujur sih kalau gue sendiri sih nggak pernah, karena gue itu membatasi diri gue untuk namanya nyari sahabat dan teman. Karena kalau kita nyari teman itu gampang banget. Gampang. Iya, Gampang. bener, gampang Lu ketemu aja, "Weh, Bro." Itu udah jadi teman. Atau Iya misalnya nih lu lagi nongkrong di mana, lu SKSD itu bisa jadi teman. Betul. Iya. Tapi kalau sahabat itu susah dicari. Jujur itu gue sampai sekarang aja temen ada banyak, tapi sahabat gue dikit. Iya. Emang siklusnya kayak gitu terus gak sih? Siklusnya harus sebenarnya kayak gitu. Gue Semakin selama gue di kuliah, yang benar-benar deket sama gue cuma 2 orang doang. orangnya gue kenal ya. Hah? Orangnya gue kenal. Itu lagi di depan. Lagi mainin rambut. Satu lagi main HP. Lagi. Tapi kan maksud gue itu kalau gue nggak salah nih ya, itu kan ruang lingkup ya. Kan lu kerja bareng. Sebenarnya nggak ruang lingkup juga ya. Gue itu pertama kali kenal sama dia. Itu sebelum masuk kuliah. Iya.
Nah dari situ, dari masuk kuliah, gue nggak tahu kenapa gue nyambung nih sama dia. Kayak ada chemistry, kayak klik aja gitu di awal ya. Iya. Dulu tuh sebelum gue pisah jurusan nih, kan dia sekarang jurnal, gue markom. Itu tuh dulu gue kemana-mana kayak biji. Sebelum lu bisa pindah jurusan. Pisah jurusan. Oh lu pindah jurusan? Enggak. Oh maksudnya peminatan. Iya. Itu gue kayak biji kelot. Waduh. Kemana-mana berdua ya. Lah kan emang dia begitu kan? No comment. Oke. Nah, kan tadi kan Nah. kayak tapi dalam perjalanan lu nih yo selama selama Sahabat. menuju ke sahabat dua orang itu tuh yang tadi kita bilang, itu lu sempat ada keraguan gak sih? Gua kurang yakin nih. Betul. Ada nggak beberapa hal gitu yang sempat lu raguin dari dua orang itu gitu? Sejauh ini sih nggak ada ya. Gak ada ya? Nggak ada. Dari dulu juga lu menuju ke tahap sahabat itu juga nggak ada gitu? Iya. Oh. Iya soalnya kita pernah bahas gini ya dulu sebelum ini Jas ya. Jadi kan kita kalau bersahabat itu biasa punya kriteria. Menurut kita pribadi gitu. Ya nggak perlu dijelasin sih kriteria apa, maksudnya kayak pas sudah jalan hubungan sama ini berdua temenan, kan awal temenan dulu dong. Kayak apa sih yang kayak ngebuat lo nih kayak sahabat gue nih, apa itu waktu yang nentuin, apa kayak satu pikiran, Apa banyak suatu momen kah apa ya, gimana? apa karena ruang lingkup kan lu juga kebetulan kerja bareng. Ini kan kita bahas soal kriteria. Jujur gue pribadi kalau ditanya kriteria sahabat gue apa, sebenarnya nggak ada. Nggak ada. Ngalir aja ya. Ngalir aja. Oh, iya. Dimana kalau misalnya gue klik, ya udah gitu loh. Gue tuh soalnya orang yang berpikir tuh simpel. Gue nggak mau yang rumit gitu loh. Gue Ya. maunya ya udah let it flow aja gitu loh. Gue mau ngikutin arah angin aja kemana. Betul. Gitu. Dan apa ya, kayak lu nggak ada kayak oh dia kalau begini berarti bukan, kalau misalkan yang ngelakuin sesuatu, misalkan dia bercandanya keterlaluan, oh berarti dia gua nggak bisa jadi sahabat, atau dia mungkin bercandanya nggak masuk sama lu, oh nggak bisa, nggak ada berarti kayak gitu ya. Nggak ada sama sekali ya. Sama sekali. Yang penting klik, maksudnya klik itu kayak oh bisa nyambung ngomong sama gua, satu pikiran apa gimana. Nih masalah tentang bercanda tadi yang lu bilang ya. Lu mau ngebedain temen sama sahabat itu sebenarnya gampang. Sesimpel dari lu bercanda. Kalau menurut gua. Menurut lu ya. Karena ketika lu udah merasa nyaman sama satu orang, lu udah nganggap dia sahabat, itu tuh nggak ada lagi yang namanya lu tutup-tutupin. Kalau menurut gua. Jadi Iya, gue juga setuju sih. ibaratnya ya kayak lu pacaran gitu loh. Iya. Nggak ada yang lu tutupin gitu loh. Oh. Lu bakal tahu anjing-anjingnya kayak gimana. Iya. Dan no hard feeling kalau bercanda. Ya kalau sama sahabat gitu ya. Iya. Iya. Iya, yang kayak tadi di awal kita sempat bercanda nih buat yang belum tahu kan. Kita bercanda kayak makin rasis tuh makin akrab, maksudnya Iya. itu bukan Bener, begitu. bener. Bukan begitu maksudnya kayak karena kalau lu bercanda sama sahabat lu tuh kayak lu mau ngomong apa aja tuh bebas gitu ya sih. Iya. Asal Asal lu Gini. tahu gitu loh. kalau sama sahabat misalkan kayak gini, gue tahu batas sensitif lu di mana. Iya. Nah, misalkan nih kayak gue, misalkan malu tiba-tiba kayak gue pernah ngomong sama lu atau mungkin kita pernah berantem kan kayak tadi, kesalahan itu adalah bagian dari perjalanan lah ya, Iya, untuk jadi lebih baik. Bener. Kayak oh kita pernah berantem gara-gara lu bercandain keluarga gue. Berarti kan tahu nih, oh berarti nih sahabat gue sensitifnya adalah bahas keluarga atau bahasan kuliah atau bahasan cewek, misalkan gak pernah tuh mau ceweknya dibahas. Ada juga loh kayak gitu. Bener. Jadi maksud gue tuh ketika lu udah punya sahabat, otomatis lu tahu hal apa yang bakal lu hindarin. Ya, Karena Ya. lu udah kenal sama dia. betul. Lu bukan baru kenal, nggak mungkin lu sahabatan tuh cuma 1 hari 2 hari lu baru kenal, lu jadi sahabat. Iya, Ya. Menurut gue tuh itu so fucking bullshit, iya gak sih? betul. Karena- itu omong kosong loh. Karena ya lu sahabatan ya lu butuh proses. Iya. Semua iya. Dan proses itu menurut gue bukan proses yang singkat gitu. Iya. Ada sedikit yang mau gue tambahin dari Apa? dia tadi. Itu semua itu bisa terjadi kalau si sahabatnya juga mau ngomong yuk. Benar. Sahabat misalkan dia nih ngelewatin batas menurut gua, misalkan dia ngebahas atau dia ngelakuin sesuatu yang gua nggak suka, pasti ada dong. Kita semua punya prinsip. Tapi ada kan orang yang kayak udah diemin aja deh, nggak usah diomongin, biarin aja. Menurut gua kalau emang lu udah nganggapin orang sahabat, lu ngomongin. Iya. Lu jangan gitu dong, mau berantem deh. Iya, gue setuju. Asal dia nggak ngelakuin itu. Benar. Ya nggak sih, maksudnya kayak karena kita sebagai sahabat pasti kan nggak mau teman kita jatuh atau mungkin kita berantem mulu gara-gara hal yang sebenarnya lu gak suka, ngerti gak sih? Tapi ada juga gini, ada juga yang kayak gini. Ini menarik menurut gue. Ada di mana di satu titik sahabat itu bakal ngebiarin gara-gara kita yang mungkin kolot gitu ya. Bakal ngebiarin kita jatuh dulu.
Ada. baru dinasehatin. Ya, itu biar lu biar tahu dulu nih. Kalau itu tuh gak bisa lu lakuin gitu loh. Iya kan? Karena gini loh. Gue yakin sahabat itu tuh pasti bakal nasehatin kita sebelum kita jatuh. Betul. Ya. Tapi kadang kitanya suka bandel nih. Ya, akhirnya dia kayak udahlah. Akhirnya Lu jatuh dulu dah. Lu jatuh dulu dah, lu jatuh dulu. ntar kalau udah itu lu bakal bilangin gue. Iya, benar. Ada sahabat yang kayak gitu. Iya, benar-benar. Nah itu dia yang gue bilang fun fact dari sahabat ya itu. Walaupun kita jatuh, tapi dia tetap mau ngerangkul kita. Nggak akan Betul kemana-mana, banget. Bahkan di segala kondisi ya kan. Dari mulai kita kayak misalnya kita paling sering sahabat kalau kita di umur kita nih kan, masalah percintaan. Pasti kalau misalnya kita bandel nih misalnya, lu tuh jangan terlalu deket sama dia misalnya. Lu jangan terlalu jatuh cinta sama dia, nanti lu sakit hati. Tapi kan kita kan kadang-kadang sebagai sahabat kan kayak, Ini yang ngomongin gue kan? "Hah? Yang ngomongin gue kan? Enggak. Ini contoh aja. Lu jangan terlalu sampai sakit hati, jangan sama terlalu dekat. Tapi kan kita kan kadang-kadang kan terlalu batu gitu kan. Gak mungkin lah. Sampai kesel gue. Iya. Jadi kayak aduh susah gitu loh Ini kayak kalau masalah cewek nih, kalau masalah cewek, ini gue sempat dinasihatin juga sebenarnya. Sama orang yang lagi minum nih sekarang. Ya. Dia tuh sempat ngomong gini ke mantan gue yang sebelum sekarang ini. Jadi itu dia bilang, lu pacaran boleh, cuma lu jangan pernah sekali-sekali ngasih hati lu sepenuhnya ke dia. Karena itu kalau misalnya seandainya nggak jadi dan lu udah naruh harapan lu seutuhnya ke dia, ekspektasi yang tinggi, ketika lu jatuh sakit tuh. itu pasti sakit banget. Iya. Dan itu gue rasain. Dan gue baru sadar. Iya. Anjing, kenapa gue dari kemarin gue gak ngikutin kata-katanya ya? Iya, penyesalan selalu datang di akhir. Iya. Iya kan. Kalau di awal namanya pendaftaran. Tapi ya gue setuju sih. Maksudnya kayak gini loh, kayak mungkin ya kita nggak terlalu dengerin karena mungkin kita belum ngerasain. Bener. Mungkin jadi kayak padahal nih teman kita, sahabat kita ini udah pernah, maksudnya dia tuh kan kayak lu jangan sampai kayak gue loh. Iya. Ya kan, padahal sebenarnya sesimpel itu maksudnya. Iya. Cuman memang kadang nggak tersampaikan aja gitu. Nah, kalau misalnya lu nih, lu tuh lebih lengket mana sih? Maksudnya lu lebih mau ngikutin yang ngomongin sama teman baru lu tentang hidup lu misalnya nih, tentang cewek deh. Atau lu lebih bakal ngikutin yang sahabat lu kasih tahu ke lu? Gue sih lebih ngikutin sahabat gue. Padahal di dua kondisi itu tuh sama-sama relate gitu sarannya gitu. Enggak. Karena menurut gue ya, saran seorang sahabat itu tuh lebih bisa dipercaya dibanding saran seorang teman. Meskipun dia emang pernah ngerasain hal itu. Iya. Kenapa gue bilang gitu? Karena sahabat itu tahu anjing-anjingnya kita kayak gimana. Maksudnya lebih kenal diri kita lah dibanding teman. Kalau Iya, menurut bener sih. gue ada yang gue tambahin nih, selain itu ya, maksudnya saran teman itu lebih ke yang baik-baikin lu. Iya, gue ngerti. Saran gini loh, kalau kita ngomong masalah saran, itu pasti kalau kita benar ya, atau kita benar, yang baik pasti kita ambil, Betul. Ya. yang jelek kita buang. Betul. Tapi nggak, maksud gue misalkan nih ada perbedaan lu curhat sama teman atau lu minta saran sama teman atau minta saran sama sahabat. Misalkan lu minta saran sama temen nih ya, kayak tadi dia bilang. Kayak teman tuh pasti kan kayak kayak intinya ngebaik-baikin lu. Iya, lu bener, lu harus tinggalin bla 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 bla. Misalkan ya ada masalah sama cewek. Tapi kalau sahabat enggak, lu salah. Iya, Kalau lu salah dia pasti bilang, lu salah, lu harus minta maaf. iya benar. Ada kayak Ada- border gitu loh. ada perbedaan. yang kita jelas-jelas tahu kalau misalnya kita tuh seharusnya ngikutin sahabat kita. Iya. Karena bukan teman. Karena sahabat kita tuh tahu Iya. diri kita tuh kayak gimana, jiwa kita tuh kayak gimana. Pasti kan ada kayak misalkan sahabat lu ngomong, lu sih udah gue bilang kebiasaan lu jangan kayak gini. Akhirnya Iya. ke bawah-bawah kan pacaran, pasti ada dong. Pasti ada. Kalau temen kan enggak, karena dia cuman kayak ngelihat ya permasalahan lu doang, kayak yaudah deh lu ya coba deh lu ini nama dia, hubungan sama dia. Enggak kompleks gitu. Enggak, karena gini loh, maksud gue, contoh gue tanya ke lo berdua ya. Jadi gue yang nanya kan. Ya enggak apa-apa. Kita di sini kan Ngobrol-ngobrol santai aja. turan. Apa abis ini gue keluarin lu? Dan di sini tukar pikiran. Nih, Jadi sekarang- saling inilah. Sekarang gini, gue tanya ke lo, lu bakal lebih terbuka ke sahabat atau ke teman? Ya sahabat. Ya ke sahabat lah. Sahabat ya? Iyalah. Nah sekarang gini, otomatis dari awal lu misalnya, ini kita contoh bahas tentang lu pacaran ya, pasti otomatis sebelum lu nembak itu cewek atau lu nyatain perasaannya, pasti lu cerita dulu ke sahabat. Oh iya, pasti orang pertama. Orang pertama yang lu cerita Iya. pasti sahabat, bukan teman. Mungkin kalau teman lu cuma bilang, gue demen nih sama ini nih. Iya. Perbedaannya di situ. Ya benar-benar. Kalau dia juga kenal. Iya. Nah sedangkan kalau lu sama sahabat, ketika lu ada masalah, lu cerita ke dia. Bahkan sebelum lu jadian pun lu cerita ke dia.
Jadi paling enggak nih hubungan kita sama pasangan itu sahabat tuh pasti tahu. Pasti tahu detail-detail lah. Dan kemungkinan sahabat itu bisa dekat sama pasangan kita juga. Bisa jadi. Karena kan kita pasti kenalin sahabat kita ke cewek kita bisa itu bukan loh. berarti pasti ya. Iya. Bisa. Cuma rata-rata gue yakin kalau misalnya sahabat itu pasti bakal dikenalin sama pasangan. Ya, iya. Rata-rata. Emang kayak gitu. Iya, Gua iya, ngerasain biasanya sih ya. Kayak misalkan lagi nongkrong nih, cewek gue dikenalin kan. Iya. Biasanya kan dibawa lah. Bahkan dibawa. mantan gue aja. Hmm. Ceritanya ke sahabat gue juga, Cok. Waduh. Sedap juga. Agak Agak bisa gue mulai nggak bisa gue ini ya. menelusuk ya. Nggak bisa Menelusuk. gue tambahin ya. Tapi advice dari sahabat lu itu bisa membuat lu bangkit kan dari keterpurukan lu. Nah, hebatnya sahabat itu dia nggak mihak, Cok. Nah, netral. Kesana netral. Tuh garis bawain tuh. Kalau kita salah ya salah. Iya. Iya. Kalau kita benar ya benar. Iya. Bahkan kayak gue bilang kalau emang perlu digampar kadang-kadang digampar maksudnya gitu. Iya. Daripada lu tinggalin, mendingan lu gampar sekalian gitu. Iya, benar. Jangan misalkan nih gue salah, gue tinggal gitu. Mendingan gue gampar dia sadar, gue berantem sama dia, yang penting dia sadar gitu sih. Daripada dia nggak bisa diomongin, gue tinggal aja lah. Nah, Gitu. Kayak Itu bukan sahabat namanya. bukan, itu udah pasti teman biasa aja tuh. Secara ininya sih ya. Kan ada nih sahabat yang istilahnya walaupun udah dibilangin berkali-kali, udah lu jatuh, terus lu diingetin lagi, lu jatuh diingetin lagi, Masih masih ada. terus. Tapi hebatnya sahabat itu nggak bakal ninggalin sahabatnya, Cok. Enggak. Di dalam suatu situasi apapun. Iya, itu hebat. Sebenarnya intinya tuh Itu menurut gua sahabat ya. Sama pacar tuh lebih setia sahabat, Cok. Nah, karena kan satu koneksi cuy, bener nggak sih? Tapi beda ya, ini kan kita kan sahabatnya ada dua nih, kadang-kadang kita Jadi bisa lu punya kalau mau cari sahabat. pacar mending lu cari sahabat lu. Mata lu. masa jadi suruh salah jalur. Iya, maksud gua kan Sahabat gak cuma cowok, Cok. iya sih, makanya Tidak ada ini persahabatan murni antara cowok sama cewek. Gue kasih tau aja. Nggak ada. kadang. Nggak ada. Eh, Nggak mungkin lu sahabatan sama cewek nggak ada maunya, nggak ada. tapi nggak tahu ya. Mungkin orang-orang bilang gitu, cuma gua sendiri gue sih menyangkal hal itu. Oke, next topic. Next topic. Ya kan? Mantap kita bahas Iya, itu lebih iya, dalam. betul. Gue sih menyangkal itu ya. Wah. Kan banyak orang nih yang bilang cowok sama cewek itu nggak bisa sahabatan. Banyak kan yang bilang kayak gitu. Banyak. Tapi menurut gue sih itu enggak. Gue salah satu orang yang setuju sama yang tadi. Gue nggak percaya sahabat. Kecuali apa ya? Koko-kokoan, ada-ada itu baru enggak. Itu hanya kalimat pembenar aja dari friendzone aja. Ada dede gemes. Itu hanya kalimat pembenar aja. Ada mami gemes. Itu gue juga bisa sebagai Karena ada. gini, gue ada sahabat cewek. Ya, gue tahu anjing-anjingnya dia, gue tahu bangsat-bangsatnya dia. Tapi lu mengaplikasikan secara sahabat tuh sama nggak penyikapannya ke sahabat cewek lu, sama ke sahabat cowok lu? Maksudnya gimana? Kayak misalnya lu ngasih saran nih, Iya. sama nggak lu lakuin dia? Kayak misalnya lu ngasih tahu ke sahabat cowok lu anjing lu nggak boleh gitu bego. Sama. Lu gituin juga, Iya. even itu cewek. Iya. Dan dia mau dengerin lu, gak sakit hati, Enggak. nangis juga enggak. Ya intinya berarti balik lagi, mau cowok atau cewek, yang namanya sahabat intinya nggak bakal pernah cabut atau mungkin diem aja di satu salah. Iya, benar. Lu mau gua maaf ya, mau lu gua gampar kayak lu mau gua apa, gua nggak peduli gitu kan. Iya. Gua sahabat lu harus denger gua. Iya. Lu udah salah nih gitu loh. Heeh. Makanya itulah bedanya atau mungkin pentingnya gitu loh. Sahabat tuh di situ gitu loh. Yang mungkin teman biasa ya gua nggak tahu ya, nggak bisa ngelakuin. Iya. Mungkin ada juga teman yang bisa, cuman menurut gue sih enggak. Iya, benar. Gue Nggak setuju. ada. Gue setuju. Nah, Cuman sahabat doang yang bisa kayak gitu. iya, soalnya mau gimana pun sebenarnya yang kita lakuin buat sahabat itu kan emang dan sebaliknya juga ya, itu kan buat kepentingan kita juga ya. Iya. Itu juga, dan gue percaya setiap yang sahabat kita kasih, even itu di percintaan atau di lingkungan apapun, itu yang bakal ngebangun kita untuk jadi orang lebih baik lagi sih ke depannya. Benar. Gue sih setuju dan gue percaya akan hal itu gitu loh. Iya. Makanya setiap kali misalnya sahabat-sahabat gue ngasih tahu, oh iya lu salah, lu udah ngerasain kan. Nah jadi di next berikutnya di ruang lingkup yang lain gitu loh, gue nggak bakal terjebak. Iya, bener benar. kan? Benar. Lu ngerasain kan di mana sahabat lu udah ngasih tahu satu hal dan di lain waktu lu nggak akan ngelakuin hal itu dong. Iya, benar. Karena sahabat tuh udah pasti, karena lu pasti inget dari kata-kata sahabat tuh. Kalau misalnya lu kayak gini, dan lu udah pernah kejadian kan. Nah itu dia yang menurut gua, sahabat tuh, kalau kata Syahrini sesuatu yang ada di hatiku, sesuatu yang ada di hatimu, cuy. Seandainya
Seandainya lo ngelakuin salah pun, ya itu orang gak bakal pergi sih. Iya, karena itu pasti memorable banget buat kita. Iya. Ketika udah semuanya yang udah lakuin sama sahabat lu sakit, lu seneng, lu kaya, lu miskin, kan kadang-kadang teman kan cuma datang waktu kaya Betul. doang. Ya Setuju dong. gue. Lu pernah nggak ngerasain di mana yang datang itu yang kalau misalnya lu lagi banyak duit itu Yang datang itu aja. itu aja. Iya, pernah. Temen-temen lu yang itu aja. Tapi di saat lu udah gak ada, udah gak ada. Iya. Dan ketika nih, ini bagian dramanya nih. Dramanya ketika lu gak ada duit tiba-tiba sahabat lu datang. Kan lu makan gak? Tapi kadang nggak? tapi kadang di situ anjingnya sahabat ya. Dia nunggu momen itu. Iya. Misalkan nih, gue sahabatan sama lu. Gue udah ngeliat nih, lu sama ruang lingkup lu yang baru nih misalkan. Gue udah lihat. Tapi gue gak bisa bilangin dulu. Karena ya tadi, nunggu lu kejedot dulu baru gue bilangin. Iya. Pas lu udah, kan ditinggalkan, gue Iya. masuk. Sakit banget tuh, sakit banget sumpah. Kayak, lu makan gak gitu. Iya. Pas udah makan, ngerokok segala macem, Iya. kan udah gue bilang. Ya. Akhirnya balik lagi kan ke sahabat itu kan. Kan udah gue Iya. bilang. Kalau ke temen, gue pernah nih punya satu kejadian sama temen gue. Jadi ketika gue lagi ada duit nih, woi gila, woi ayo kita kemana-mana nih, jalan-jalan segala macem. Ayo, tapi pas gue udah gak ada duit, orangnya hilang cuy. Orangnya hilang. Dan gue baik lagi juga ke sahabat gue, dan mereka yang kembali lagi menerima gue. Itu yang gue bilang orang-orang yang bangsat. Gitu. Itu yang awal gue bilang tuh bangsat itu. Jelas. Parah cuy. Parah cuy. Gue nggak habis pikir ya. Kenapa sih? Maksud gue, menurut lu kenapa? Maksudnya ketika lu emang ada daya tarik itu di diri lu kalau misalnya lu punya duit ke teman-teman lu gitu. Bukan dia tarik, Pak. Dia karena dia gak punya mungkin ya, gue gak tahu sih. Iya, gue nggak tahu. Jadi kayak dia ada duit nih, gue bisa rokok gratis, bisa makan gratis. Iya, maka yang gue keselin tuh yang lebih kesannya memanfaatkan gitu loh. Iya, kalau lu punya pamor, Iya, makanya Iya, kan. bener. Makanya gue sih, kalau gue sih sebisa mungkin cari emang temen yang buat relasi ya, bener-bener buat relasi. Dan gue udah batasin tuh. Gue sekarang batasin nih. Tapi semakin umur kita bertambah tua, itu tuh pertemanan tuh bakal Ya, Semakin dibatasin. kecil, circle semakin sempit. kecil. Sempit Bener, banget. makin sempit. Gue sahabat-sahabat gue nih cuma di sini-sini nih yang benar-benar gue bisa bilang sahabat ya. Dan kalau misalnya di luar dari sini-sini juga paling temen deket. Soalnya kenapa? Kalau gue bilang ya, kalau lu cuma temen deket doang nih di kampus, lu nggak akan yang namanya nganggap dia tuh, nggak akan ekspektasi lu setinggi sahabat lu. Bener. Iya, Setuju. Bener nggak sih? Lu punya temen deket dong masih di kampus. punya. Temen deket banget. Iya. Setiap dari kampus semua yang lu diomongin, lu pasti ke temen deket lu itu. Iya. Tapi lu ada tembok yang ngebatasin itu. Tetap ada. Bener. Iya kan? Ada Iya. batasan. Lu ngerasain juga dong pasti dong. Iya, ngerasain banget gue. Nah itu kan gimana caranya kita membedakan hal itu gitu loh. Makanya yang satu yang gua pengen tahu nih dari lu, di saat lu memperkecil circle lu itu, lu merasa kesepian gak sih? Misalnya nggak ada sahabat lu. Enggak lah, kalau Enggak. gue ya. Enggak. Karena kita yang ambil keputusan itu sendiri, paham gak sih? Iya. Ya resiko kan berarti kan. Nih, gue ada cerita gini. Jadi kalau lu mau tahu fun fact-nya itu, sahabat gue ya dari gue SMP, dari SD dari gue SD sampai gue sekarang itu bisa dihitung pakai jari. Ya. Bisa dihitung pakai jari. Oh oke. Pasti. Ini 10 jari aja nih, gue rasa Lebih dari cukup ya. kebanyakan. Kebanyakan malah. Kebanyakan. Iya. Wah selektif berarti lu ya. Selektif parah ya, parah. Parah. Gue ada Harus tapi, sih. tapi temen gue bukan temen, sahabat gue udah almarhum. Jadi pas lagi SMA itu kan zamannya kita lagi bandel-bandelnya. Nah ya. Itu gue suka kebut-kebutan. Oh. Gue suka kebut-kebutan. Pakai kereta. Hah? Pakai Lu jangan. kereta ngebut gak? Ngebut sih. Ngebut ke kereta. Lu dari sini tiba-tiba di Malang. Emang speednya begitu, Bapak. Mohon maaf. Gua nggak tahu. Makanya Lu pernah ngadu sama kereta? Hah? Pernah. Ngadu lari gua. Dari Gambir ke Senen. Gini. Kakinya copot ya? Enggak, gua mampir ke warung. Ya. Gak nyampe. Capek mau ngajak kereta, goblok. Kereta. Lagi ngomongin gitu. Jadi gini, gue balik lagi ke cerita gue. Sahabat gue ini nasihatin gue. Udah lah, lu gak usah ngebut-ngebutan, ngapain sih? Itu ntar ujung-ujungnya ngebahayain lu sendiri. Nah, Itu sahabat yang benar. Heeh. Ya kalau sahabat gua ada. Sampai pada akhirnya itu tuh sahabat gue yang ini yang gue ceritain ini, itu tuh 24 jam ketika gue hubungin dia selalu ada. Gue lagi ada masalah nih, gue telepon, woi temenin gue dong. Sebelum gue nyampe lokasi dia udah nyampe. Itu 24 jam gue hubungin tuh dia ada. ya itu seneng tuh gua tuh sama sahabat-sahabat Nah, yang begitu. sebelum dia nasihatin gue, besokannya itu gue posisi kalau nggak salah gue lagi di luar kota.
gue dikabarin, gue baru pulang dari luar kota. Itu gue nyampe malam, gue dikabarin sahabat gue meninggal gara-gara kecelakaan. Deep condolence. Ya itu makanya lu Mungkin itu adalah kehilangan banget ya. enggak kehilangan. Pasti kehilangan, Kayaknya Itu kehilangannya bener-bener nyesek banget. lebih nyesek dibanding lu ditinggal pacar. iyalah. Parah. Jauh lah. Parah. Sumpah. Lu kan nih kayak tadi kita bilang, yuk, pacar lu bisa cari lagi. Bener. Sahabat tuh lu gak akan bisa cari lagi. Apalagi kondisi kayak lu itu. Iya. Lu mau cari kemana? Lu Kasarnya, bayangin lu mau cari 24 kemana? jam dihubungin selalu bisa. Iya. Tolong dong musik sedih dong biar naik nih. Jangan gitu goblok. Beda, bukan. Musik sedih dong. bukan begitu. Biar nangis dia. Ini masalahnya kan cerita orang. Ya gak apa-apa biar nangis, biar banyak yang nonton. Dia naikin rating kayak Jadi dia gini ya. Ini bukan TV, Bos. Oh bukan ya? Jadi nggak penting rating. Nah, Ini bukan TV. bukan. Oh bukan. Gue kira YouTube Nah, kan? lebih dari TV. gue mau ngomong YouTube lebih dari TV. YouTube lebih dari TV. nih, cuman gue takut sumpah. Udah enggak usah. Gue pengen ngomong. Ada UU ITE. Oke. Kita enggak bisa macam-macam. Oke, gue pengen ngomong nih. Enggak usah. Gemes banget gue. Ini kan kena UU ITE ya? Hah? Enggak lah kalau itu. Enggak. Enggak ya? Pokoknya enggak boleh nyebut-nyebutin. Ya, lu tau lah maksud gua. Ya oke. Nah, Jadi di terakhir nih Will, gue ada penasaran nih. Ini pengen banget gue tanya ini untuk persahabatan. Ketika lu disakitin, lu lebih rela disakitin sama sahabat lu atau teman lu? Gue lebih rela di sana. itu sudah jawaban yang sangat jelas kalau gue. Nggak perlu gue panjang Gimana lebar. ya? Kalau disakitin sih gue mendingan lebih nyakitin kalau disakitin sahabat. Dan lu lebih terima yang mana? Gue lebih terima disakitin sama teman dibanding sama sahabat gue. Kayak udah gitu, sahabat lu nyakitin lu, ya lu bakal maafin dia lagi gitu. Iya. Oke. Karena yang gue bilang tadi, ada yang namanya mantan temen, tapi nggak ada yang namanya mantan sahabat. Yes. I feel that. Nggak ada. Nggak Iya. pernah. Lu cari deh di ujung dunia manapun nih, walaupun mau berantem sebesar apa, lu Baik pasti lagi. tetap ngakuin kalau itu tuh sahabat lu. Iya. Terima tapi bukan berarti nggak bilangin ya. Iya. Misalkan temen lo sakitin gue, sahabat gue sakitin gue, ya gue pasti gue terima nih. Gue Iya. akan anggap lupa. Tapi gue bilang lu jangan kayak gitu dong. Iya. Tetap kalau temen gue nggak terima tapi gue berantem nih misalkan, udah tetap gue nggak terima terus. Iya, Tapi iya. kalau misalkan ada yang kayak gue nggak, bodo amat lah, lu juga bukan siapa-siapa gue. Iya. Iya sih, Benar. kayak udahlah lu mau ngapain juga terserah. Iya. Gitu loh, maksudnya ada perbedaan mendasar gitu. Iya. Dan itu kita akan lebih dalamin lagi Iya next kali pasti. ya. Nah ini. Oke, thank you banget ya Rio ya. Oke. Untuk mau mampir di sini. Sampai jumpa Zipot di Thank episode you. selanjutnya. Episode selanjutnya. Nah, sebenarnya nggak penting sih kalau gue ngomong ini, tapi kalau lu suka video ini, lu boleh subscribe. Kalau lu nggak suka, lu juga boleh unsubscribe. Thank you.